ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga yang membaca maupun kita sebagai pendengar mendapatkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuki acara yang ketiga yaitu sambutan panitia penyelenggara. Untuk ini saya sendiri mewakili panitia penyelenggara. Ucapan terima kasih kepada yang terutama Al-Habib Muhammad Akhir, yang mana pada malam hari ini beliau hadir memenuhi undangan kami, dan bapak-bapak, ibu-ibu, undangan sekalian yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir. Apabila dalam penyambutan kami, hidangan kami yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, kami mewakili dari panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Memasuki acara yang keempat yaitu ceramah agama. Untuk ini kepada Habib Muhammad Habib, waktu dan tempat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karim al-mannan ala ni'matil islam wal iman wa ala birthati khairul ruslan Sayyidina Muhammadin al-Mustafa min Adnan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Kita muliakan dan kita hormati para asatidz, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah yang telah mengalahkan hati kita, diawali dari menggetarkan hati kita, membuat kita ingin kumpul bersama-sama di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim sudah seharusnya rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti nggak mungkin tahan jika tidak diingatkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin tahan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bulan Maulid, bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Allah,
cinta kepada Nabi Muhammad, nggak mungkin bisa diam mereka. Mereka pasti akan mengungkapkan kebahagiaannya. Bahagia karena bulan ini adalah bulan lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya beliaulah yang menyelamatkan kita. Karena berkat beliau lahir, beliau diutus oleh Allah, kita jadi umat yang paling mulia. Jadi nggak mungkin orang yang cinta dengan Rasul akan melewatkan bulan ini tanpa melakukan tasyakuran, tanpa melakukan hal yang mengenang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dia caranya, nggak semuanya maulidan. Ada orang yang senang bulan maulid, dia nggak baca maulid misal, tapi dia ngaji, baca sirah, merayakannya puasa 1 bulan qiyamul lail, tapi tetap hatinya itu bangga dan senang. Itu tetap umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita ini di sini, di negara kita, daerah kita, ada adat yang bagus dan cara yang baik. Dan ini di seluruh penjuru dunia tersebar juga cara ini. Berkumpul bersama-sama, baca sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maulid tadi yang dibacakan itu sejarahnya Rasul, sejarah kelahirannya Rasul. Ini bentuk tasyakuran kita, senangnya kita atas lahirnya Nabi Muhammad, dan juga biar lebih kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan manusia, hewan saja, jangankan hewan, benda mati itu nggak tahan dipisahkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang sering sampai dengarkan tentang pelepah korma, batang korma yang sudah digunakan Rasul SAW dalam jangka waktu lama untuk sandaran ketika Rasulullah menyampaikan nasihat. Jadi di masjidnya Rasulullah di depan seperti ini ada pelepah korma nenek segini potongan, digunakan untuk sandaran oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah berdiri menyampaikan nasihat, sandarannya di kurma tadi, di kayu kurma tadi. Ada yang bikinkan sahabat, ada sahabat yang bikin Rasul SAW mimbar. Akhirnya mimbar jadi kayu tadi dipinggirkan, ditaruh di tempat yang enggak biasanya. Awalnya dekat dengan Rasulullah, dibuat sandaran, kayunya sekarang minggir di pojokan. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan tausiahnya dari mimbar, kedengaran suara tangisan di masjid. Dicari dari mana, pasti ketemu. Tangisannya keluar dari kayu. Nah ini ringkas cerita, dalam bahas panjang dari hikmahnya banyak dari kayu tadi ya. Benda yang mati, yang nggak punya akal. Tanaman sudah mati lagi, sudah dipotong kan, sudah mati, kayu. Nggak punya akal, nggak punya perasaan. Kalau hewan masih punya insting. Sampean miara hewan, berbulan-bulan biar kasih makan, hewannya pasti nurut sama sampean. Punya kucing, punya apa lah, nurut. Bahkan hewan buas saja kalau tahu tuannya, dia ikut nurut. Itu karena punya insting. Tapi belum ada sejarahnya kayu nurut sama orang. Sampean miara pohon dari kecil sampai besar. Kalau sampean tinggal nggak ada apa-apa pohon ini tadi. Sampean panggil nggak mungkin datang, nggak mungkin datang. Sampean tinggal juga nggak sedih. Kenapa? Nggak ada instingnya, nggak ada rasa apa-apa. Nah begitulah ini kayu. Ditinggal oleh Rasulullah SAW baru 1 kali pisah dari Rasulullah, nangis sampai keluar suara. Ya, sebetulnya bukan kayu itu saja. Beberapa tempat yang pernah disentuh Rasul, yang diduduki Rasul, tempat-tempat tadi rindu katanya dekat dengan Rasul. Cuman kayu ini dijadikan bukti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau setiap kayu yang dipegang Rasulullah nangis, seharusnya begitu memang. Mampu saja setiap kayu yang ditinggal Rasulullah bisa nangis semua. Tapi ini cuma dicontohkan satu saja oleh Allah. Kayu nggak punya perasaan, nggak punya insting, nggak punya akal, benda mati, nggak mampu berpisah dari Rasulullah SAW. Nah kita manusia, masa lahir Nabi Muhammad SAW sebetulnya bukan cuma bulan Maulid, masa lewat 1 hari dari kehidupan kita nggak
saja ditinggal Rasul, langsung keluar suara. Ini ada umat 1 minggu, 2 minggu nggak pernah ingat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa saat itu kita kurang imannya. Kalau orang yang imannya kuat pasti ingat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun juga kita ingat kepada Allah, pasti mau nggak mau ingat dengan Rasulullah. Karena ingatnya kita kepada Allah melalui dalil-dalil, ajaran-ajaran, lewatnya melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mulia, Nabi yang cinta dengan umatnya, Nabi yang sayang dengan umatnya. Semangat loh Nabi itu ngajak kita masuk Islam, meluruskan umatnya yang kufur, semangat. Ini masih berhubungan dengan kayu tadi. Ada satu orang kafir yang sangat kuat, badannya ini kuat, Ukasha. Gak pernah 1 kali pun kalah bergulat. Malah diceritakan kalau Ukasha itu nginjek hambal, ditarik 5 orang, gak goyang kakinya. Sampai nginjek sejadah, sejadahnya ditarik 5 orang, gak gerak gitu kalau Ukasha yang nginjek. Karena kuatnya badan Ukasha. Ini saat itu Rasulullah SAW karena rahmatnya, harapannya, kepengen ngajak orang masuk Islam. Selain mukjizatnya ya, di sini ini di cerita ini Rasulullah ngajak Ukasha, ya Ukasha, kamu pernah dikalahkan orang bulat? Saya nggak pernah 1 kali pun kalah bulat, wahai Muhammad. Masih kufur. Gimana kalau aku mengalahkan kamu bulat? Mau nggak kamu ikut ajaran saya? Ini ulama membahas, kenapa ya Rasulullah kok mau ngajak orang bulat ngadu badan? Padahal biarkan aja iman-iman enggak. Dikatakan karena Rasulullah ini rahmat. Jadi kan ada orang yang bisa diajak masuk Islam dengan omongan, nasihat. Ada orang yang diajak masuk Islam dengan ditunjukkan mukjizat. Ada orang yang taat ikut Islam diajak berpikir. Macam-macam caranya. Ajaran melihat akhlaknya Rasulullah SAW, melihat akhlak sifatnya masuk Islam. Nah saat ini Ukasha, dia ini merasa dia paling kuat, gak pernah ada yang bisa mengalahkan dia. Rasul ingin menunjukkan satu keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia agar dia masuk Islam. Ini semangatnya Rasul. Padahal ini hitungannya bulat ini main-main. Dan Rasulullah gak pernah melakukan sesuatu main-main tanpa sebab. Diajaklah Ukasha untuk bulat, dipegang, diangkat langsung Ukasha, dijatuhkan oleh Rasulullah SAW. Jadi diangkat, dijatuhkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukasha kaget. Saya ini gak pernah didorong jatuh oleh orang lain. Saya ini tidak pernah jatuh didorong oleh orang. Kok bisa? Baru dipegang sama Muhammad, saya langsung dijatuhkan. Ukasha bingung. Biasanya Ukasha nggak pernah dijatuhkan orang. Kayak tadi saya ceritakan, dia pegang dia nginjak sejadah, ditarik 5 orang nggak gerak kakinya. Ini pas dipegang Rasulullah SAW langsung terbalik Ukasha. Bangun dia, ulang. Apa maksudnya ini? Nggak sadar dia. Malah ada cerita sampai 3 kali. Berdiri lagi baru dipegang, diangkat. Kata Ukasha, saya seakan-akan nggak punya diri saya, nggak bisa kontrol dirinya. Dipegang Nabi Muhammad lalu dijatuhkan. Padahal Rasulullah SAW nggak pernah kisahnya ahli kelahi, nggak ada cerita begitu. Tapi Rasulullah pun hebat. Dari umur 17 tahun kalau tidak salah sudah sempat ikut perang dan membantu dengan memanah. Karena Rasulullah nggak pernah membunuh orang kecuali satu saja yang meninggal di tangannya Rasulullah SAW ketika perang. Jadi Rasulullah ini memang ahli, tapi nggak pernah menunjukkan kehebatannya. Jadi setelah jatuh, takjub Ukasha. Aku nggak pernah dikalahkan seperti ini. Seakan-akan aku nggak memiliki tubuhku, nggak bisa kontrol badanku, wahai Muhammad. Tersenyumnya Rasulullah SAW. Wahai Ukasha, kamu takjub dengan hal ini? Iya.
ini hebat sekali. Gak mungkin aku bisa kalah dengan cara seperti ini. Bayangkan dia gulat sama banyak orang gak jatuh. Ini sama Nabi Muhammad satu, dia gak bisa ngapa-ngapain. Yang orang yang terkenal hebat gak bisa memiliki dirinya. Jadi kayak kita megang anak kecil diangkat dilempar. Akhirnya Rasul menawarkan ayat baca, kalau kamu melihat sesuatu yang lebih hebat dari ini, mau tidak kamu masuk Islam? Iya, aku mau. Apa yang lebih hebat dari ini? Ukasha ini sedang takjub. Kok bisa saya kalah? Ajaib, nggak masuk akal karena Ukasha. Kata Rasulullah SAW, ada yang lebih hebat. Lalu Rasulullah SAW memanggil pohon. Dipanggil, pohon itu jalan menuju Rasulullah SAW, gerak. Pohon nggak bisa gerak ya, sudah tahu semua. Pohon jalan gerak menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya, Imam Busiri dalam Burdah menyebutkan, ja'at lidakwatihi asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Ja'at lidakwatihi, datang untuk panggilan Rasul. Asjaru, sebuah tanaman, sebuah pohon, sajidatan, dalam keadaan sujud. Tapi bukan sujud yang dimaksud sujud seperti kita sholat, tapi rukuk, tunduk. Jadi pohon itu jalan dan tunduk menghadap Rasulullah SAW, hormat. Tamshi ilaihi ala saqin bila qadamin. Pohon tadi jalan menghadap kepada Rasulullah SAW dengan betis, bila qadamin, tanpa tapak kaki. Maksudnya pohonnya nggak punya tapak. Jadi jalannya itu ya dengan batang pohon tadi. Ya, kayu benda mati gerak menghadap Rasulullah SAW. Karena dipanggil Rasul bergerak. Makanya kita ini malam hari ini sebetulnya ini kita dapat panggilan dari Nabi Muhammad SAW. Diumumkan, dikasih tahu ada acara di musola mau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Niatkan. Ini hati kita otomatis bergerak sama. Hati kita otomatis bergerak sama. Sama seperti pohon-pohon tadi gerak karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun badan kita malas, mungkin pikiran kita capek, badannya capek, pikiran pusing, tapi sebetulnya tubuh kita ini saat ini ketika merayakan Maulid Nabi Muhammad, dibacakan sirahnya Nabi Muhammad, sebetulnya rohnya kita sedang merasakannya. Ada yang datang Maulid bosan, ini pulang, mata ngantuk bisa. Tapi pada hakikatnya rohnya kita di sini ini sedang merasakan kenikmatan. Makanya banyak dari kita pulang dari Maulid seakan-akan ada masalah yang lepas, beban berat ada yang tertinggal hilang. Apa sebabnya? Karena kita menghadiri Maulid Rasulullah SAW. Jangan dikira nggak ada khasiatnya. Males sekalipun itu ada manfaatnya. Rohnya kita yang merasakan. Apalagi kita datangnya dengan semangat. Nabi saja tadi ya, semangat membawa ajaran agama, semangat mengislamkan orang lain. Walaupun saat itu Ukasha nggak langsung masuk Islam, ya, ingkar dulu tetap. Nanti dalam beberapa waktu barulah Ukasha masuk Islam. Ada beberapa orang yang seperti ini. Ada satu lagi bawa pedang, ngancam Rasulullah SAW. Aku mau menebas kamu, wahai Muhammad. Setelah Nabi pulang dari perang Zatul Riqa, namanya Zatul Riqa, Nabi pulang bersama sahabat istirahat. Nabi senderan di pohon. Diceritakan oleh ulama hadis pohonnya itu pohon akasia. Jadi ada satu pohon yang agak besar, bisa dinaungi istirahat satu orang. Nabi senderan di situ sendirian dan digantung pedangnya. Sahabat bisa. Di saat Nabi istirahat, tiba-tiba ada satu orang kafir yang menyusup. Datangnya Nabi Muhammad SAW, diambil pedangnya Rasulullah SAW yang sedang digantung, lalu diuruskan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bangun. Sudah niat ini mau nebas, tapi sambil nanya, sekarang kamu udah gak bisa selamat lagi. Bahasa kita yang kayak gitu ya. Man yamna'uka minni. Siapa coba yang bisa mencegah kamu dari aku? Artinya siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Tinggal aku sudah, antara aku dan kamu saja, nggak ada orang lain. Rasul menjawab, Allah. Yang nolong aku itu Allah.
langsung gemetaran. Orang kafir tadi langsung gemetar. Padahal dia itu tahu apa yakin ini bukan Rasul, nggak yakin nggak ada Tuhan, kan kafir dia. Yang dia yakin itu nggak ada Tuhan, tapi karena lafaz Allah terucap dari Nabi Muhammad SAW yang mulutnya bersih, yang hatinya ikhlas, jadi lafaz Allah yang keluar dari Rasulullah SAW beda dengan lafaz Allah yang keluar dari kita. Beda. Ada dulu cerita kayak gini. Ada satu orang di Hadramaut, satu orang masyayikh, satu orang guru dipanggil, Ustaz, mampir ke rumah saya, Ustaz, keluarga saya ada yang kesurupan, tolong dibacakan ayat Al-Quran. Datanglah syekhnya, tolong didoakan. Gurunya datang, dibacain, sebentar langsung sembuh. Akhirnya muridnya didengarin, dicatat bacaannya apa ini. Bacanya ini. Gak lama orang tadi datang lagi, ada beberapa waktu kesurupan lagi. Tolong Syekh mana? Kesurupan lagi. Dulu baca doanya Syekh sembuh. Syekh gak ada. Kalau mau saya tahu yang dibaca apa. Berangkatlah orang tadi. Dibaca wiridanya. Tetap gak keluar Syekhnya setan. Tetap gak keluar setannya. Balik lagi ke Syekhnya. Syekh, ada yang kurang kan bacaannya? Lapor muridnya. Ini saya baca persis. Ada gurunya yang dibaca sama. Cuman yang dilihat bukan bacaan, tapi orang yang baca berbeda. Orang yang baca berbeda. Lain hasilnya. Dulu ulama-ulama zaman dahulu, kayak masa-masa perang misalnya. Masa-masa perang. Mereka itu ketika perang nggak pakai tirakat biar teguh kata orang Banjar, biar kebal. Nggak pakai tirakat 40 hari puasa putih, nggak makan yang punya roh. Baca ini nggak tidur tengah malam di dalam hutan, enggak. Mereka ibadah ikhlas, nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi ketika perang maju bawa pedang, Allahu Akbar, takbirnya mereka bikin orang-orang musuh gemetaran. Orang yang pakai tembakan takut sama orang bawa kayu. Apa yang menyebabkan itu? Takbirnya mereka, hatinya mereka, lafaznya takbir, tapi yang ngucapin orang berbeda. Kalau yang ngucapin kita Allahu Akbar, ditembak, dor. Kita Allahu Akbar tapi sebelum belakangnya. Wah pedang Allahu Akbar, melihat musuh bawa tembakan, balik lagi lari. Itu kalau kita. Apa penyebabnya apa? Bukan lafaznya, tapi hati orang yang mengucapkannya. Makanya ketika Rasulullah SAW ngomong Allah yang nolong saya, langsung gemetaran orang kafir tadi. Padahal dia tinggal terbang saja selesai. Nabi Muhammad tuh nggak ada kisahnya di sejarah orang yang bilang Nabi Muhammad kebal, anti bacok, nggak ada. Nggak ada. Walaupun kadang-kadang memang beliau dijaga oleh Allah, aman beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada ceritanya beliau itu baca ini biar nggak bisa sakit, baca ini biar bisa pukulan jarak jauh, nggak ada. Tapi pada saat-saat tertentu ditolong oleh Allah, seperti ketika perang Badar, diturunkan malaikat membantu perang walaupun nggak kelihatan. Bayangkan 300 lawan apa? Iya, 3 lawan 900, 3 kali lipat, tetap menang. Dan musuhnya pakai kuda, senjata lengkap. Sahabat cuma belasan orang yang punya pedang, belasan orang. Dari 300 cuma berapa belas yang punya pedang. Tapi mereka bisa memenangkan perang. Apa yang dilakukan? Saya baca kitab cari-cari. Ada yang meriwayatkan mereka sahabat baca ini. Setelah kita pelajari dengan jelas ketemunya, bukan bacaannya yang bermanfaat, tapi hati orang yang membaca yang berbeda. Ada wiritannya ini, wiritan yang dibaca Sayyidina Ali sebelum perang Badar. Ada macam-macam riwayatnya. Tapi itu kalau kita yang baca nggak ada khasiatnya. Nah ketika mereka yang baca Rasulullah tadi cukup Allah langsung berkata jatuhlah pedang orang kafir tadi. Diambil balik oleh Muhammad SAW, dibalas, dibunuskan pedang. Sekarang siapa yang nolong kamu? Sallallahu alaihi wasallam. Diam.
Ini orang nggak punya iman sudah, nggak tahu apa-apa, dia nyerah. Nggak ada yang menolong saya. Tolong bebaskan saya. Cuma kamu yang bisa menyelamatkan saya. Minta maaf. Dilepas oleh Rasulullah SAW. Dilepas, nggak disakiti, nggak ditangkap, lepas. Kalau aku lepaskan, jangan ganggu. Akhirnya dia melakukan janji, dilepaskan. Dia pulang, nggak ngomong nggak mengadukan keberadaannya Rasul. Dilepaskan. Nah itu ada beberapa cerita menyebab nanti di akhir di waktu yang lain orang tadi masuk Islam. Ini menunjukkan ya, Rasulullah itu nggak kepengen nyakiti orang lain, nggak kepengen orang lain mati, nggak kepengen musuhnya mati, enggak. Tapi Rasulullah ingin mereka dapat hidayah. Bayangin sudah tinggal dibunuh, dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu terjaga. Kembali kepada penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu di awal Nabi Muhammad SAW mulai tinggal di Madinah, sahabat itu gantian jaga rumahnya Rasul. Gantian jaga Rasul. Jadi kalau Rasul mau jalan dijaga, pengamanan. Karena beberapa kali ada satu orang datang memang mau nusuk Rasulullah SAW, mau membunuh, diutus dari Mekah. Ini kita kalau perang susah, mau menang biaya banyak. Utus satu orang aja, datang tusuk Muhammad, selesai, cerita beres. Sama kayak rencana mereka sebelum Nabi hijrah. Jadi sahabat itu gagal usaha. Turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya Nabi Muhammad itu beliau nggak suka dirajakan, diistimewakan dari segi dohir, nggak suka. Cuma karena sahabat ikhlas mau jaga, beliau nggak nolak. Kenapa? Nunggu perintah dari Allah. Gimana? Kalau Allah nyuruh ini, ya saya jaga, dijaga. Kalau Allah nyuruh nggak dijaga, ya saya pasrah juga. Turunlah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu ya'simuka minan nas. Allahu ya'simuka minan nas. Muhammad, Allah jaga kamu dari orang-orang. Artinya kamu sudah aman dijaga Allah. Lalu Rasulullah buka pintu, ngomong sahabat, sahabat yang jaga, semuanya pergi. Sekarang sudah turun ayat, Allah jaga, kalian gak perlu ikut jaga. Sehingga Rasulullah gak ada penjagaan lagi. Keluar sendirian. Kadang-kadang keluar gak pakai sendal. Dari rumahnya diceritakan oleh Al-Imam Muzahid, Al-Ashabus Sirah, keluar tanpa penjagaan, aman. Malah pernah ada tadi saya ceritakan, satu orang datang mau menusuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dulu datanglah satu orang, sudah siap dengan senjatanya. Enggak, mau ikut hadir majelisnya. Kasih tahu, ada jalan yang langsung. Lihat orang ini, dia datang mau melakukan kecurangan, dia mau menusuk. Langsung ditangkap sama sahabat, diperiksa betul ada pisaunya. Nah itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari sinilah kembali. Jadi Nabi Muhammad ini dijaga istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penjagaan yang istimewa, diberikan mukjizat, diberikan hal macam-macam, semuanya digunakan untuk mengajak orang-orang masuk Islam. Semangat beliau mengajak orang masuk Islam. Dan gak pernah satu kali pun ada orang mau Islam ditolak, nggak ada. Bahkan orang yang pernah sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, itu dibenci pertama kali ketika kafir. Malah Rasulullah sempat melakukan nadar mau balas dendam, tapi langsung dirubah nadarnya, diganti dengan puasa. Jadi itu pelajaran. Kalau orang nadarnya salah, jangan dikerjakan nadarnya, ganti dengan yang lebih baik. Atau nadar sesuatu ketemu yang lebih manfaat, ganti nadarnya yang lebih bermanfaat, nggak apa-apa. Sampai nadar, saya nadar mau misalnya, saya nadar mau ngasih anak saya uang sekian, membelikan anak saya sepeda motor baru, misal. Kemudian setelah berhasil, kepikir ada hal yang lebih manfaat daripada anak dikasih motor bahaya. Ini anak masih umur 11 tahun, nanti bahaya malah kayak seperti membunuh anak sendiri. Akhirnya ganti nadarnya. Gimana caranya? Diganti, terus dengan puasa 3 hari, uangnya dipakai buat yang bermanfaat. Apa? Itu nanti ada di waktu jadi pelajari. Jadi saat itu Rasulullah pun seperti itu. Gak mau sampai membiarkan dirinya, emosinya memusuhi satu hamba Allah, gak mau. Sehingga Wahsy pun dimaafkan dan Wahsy masuk Islam.
Yang membunuh Sayyidina Hamzah itu masuk Islam, diterima Islamnya. Gak ada kisahnya Rasulullah marah. Ini yang beberapa saya ini. Salah, jauh. Gak ada. Diterima semuanya. Yang menyakiti dirinya, yang mematikan orang lain, yang menyakiti sahabat-sahabat yang lain, semua diterima. Yang akan menyakiti sahabat, menyakiti paman, yang menyakiti Rasulullah sendiri diterima Islamnya. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini yang mengaku cinta, sebetulnya kita cuma mengaku cintanya. Kita perlu berusaha memperbanyak, bukan cuma merayakan maulid tahunan, mingguan, bulanan, bukan. Tujuan perayaan maulid maknanya banyak. Perayaan seperti ini ya, hikmahnya banyak. Salah satu hikmah yang terpenting itu kita dibuat semakin kenal dengan Rasulullah SAW. Kalau ini ibarat kata ajang, ibarat kata orang ini seperti ini ajang, seperti kita pergi ke laut, berenang bareng-bareng. Di tempatnya ini, musola ini, acara maulid ini ibarat lautan. Jadi kita bersihnya bareng-bareng aman. Nah, tapi kita perlu juga mandi rutin tiap hari, sehari 2 kali, biar bersih badannya. Jadi ini ajangnya ini. Saat ini rahmat sedang turun besar-besaran. Tapi dia juga perlu rutin di rumah, cari rahmat, walaupun untuk pribadi. Dengan apa? Mempelajari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bermanfaat, yang membuat kita dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling dicintai Rasul adalah orang yang paling banyak mempelajari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada hal yang lebih dicintai Nabi Muhammad melebihi kita belajar ilmu syariat yang benar. Saya ingin dicintai Rasul, apa caranya? Kiatnya apa? Satu saja. Apa itu? Mempelajari syariat Islam dengan benar. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul di sini dengan niatan menyenangkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niatan ingin dikenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kumpul dalam sini semua dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat merayakan maulid kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cinta palsu kita sebelumnya dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang gemar mempelajari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang selalu menyenangkan Nabi Muhammad dengan mempelajari ilmu syariat dan selalu diamalkan dengan benar. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih penyakit hati mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di hati kita ditanamkan mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang cahayanya bersinar di seluruh tubuh kita, bersinar ke mata, telinga, tangan, dan kaki kita, sehingga semua tubuh kita beriman, semua tubuh kita mengerjakan perintah Allah, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dan kurangnya, mohon maaf lahir batin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.